Acara ini dipersembahkan oleh Halo pemirsa, senang sekali saya Putri Najwa dapat kembali menyapa Anda dalam Unas Daily. Dalam beberapa menit ke depan kami akan menyajikan berita-berita terpercaya hanya untuk Anda. Pemirsa, Universitas Hasanuddin Makassar perkuat budaya keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 melalui program inspeksi rutin. Inspeksi rutin ini tidak hanya memeriksa kepatuhan berkendara, tetapi juga mendeteksi potensi kecelakaan lalu lintas yang dapat terjadi di lingkungan kampus. Semangat selalu. Siapa kita? Universitas Hasanuddin Makassar menunjukkan komitmennya terhadap keselamatan dan kesehatan kerja atau K3, di mana Unhas kembali melaksanakan inspeksi rutin K3 yang kali ini mengusung tema edukasi berkendara yang aman dan selamat. Inspeksi K3 yang dilakukan Selasa 3 Desember 2024 dipimpin Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Manusia, Alumni dan Sistem Informasi, Profesor Dr. Farida Patitinggi SHM Hum. Menurutnya, kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran sivitas akademika mengenai pentingnya keselamatan berkendara di lingkungan kampus. Jadi K3 ini, K3K sekarang ini ya, K3K ini setiap hari Selasa itu melakukan inspeksi rutin. Tapi hari ini spesial khusus untuk kita menginspeksi dan mendeteksi potensi-potensi yang dapat menimbulkan kecelakaan lalu lintas. Karena rupanya beberapa waktu lalu ini, ya di bulan ini cukup tinggi angka kecelakaan di lingkungan kampus kita. Jadi kita ingin melihat di mana titik-titik yang mungkin berpotensi untuk menimbulkan kecelakaan itu akan segera dilaporkan kepada pimpinan dan kemudian segera dilakukan perbaikan seperti itu. Peserta dalam inspeksi ini adalah seluruh duta K3 dari berbagai unit kerja, baik dari fakultas maupun unit-unit lain di lingkup Universitas Hasanuddin. Selain kepada mahasiswa, edukasi berkendara aman ini juga ditujukan kepada sopir dan pengendara lainnya. Kepala Subdirektorat Kesehatan dan Keselamatan Kerja dan Kesejahteraan pada Direktorat Sumber Daya Manusia Unhas, Profesor Dr. Lalu Muhammad Saleh SKM MKes, menjelaskan bahwa ada 5 titik rawan kecelakaan di kampus yang telah diidentifikasi dan akan menjadi sasaran inspeksi, yakni titik pertama FIB dan Rektorat, titik kedua FEB, FISIP, FH, titik ketiga FK, FKM, FKG Pasca Sarjana, titik keempat FIKP Pertanian, Peternakan, Kehutanan, dan titik kelima di Farmasi, Fakultas Keperawatan, serta MIPA. Pada program inspeksi rutin kali ini adalah kita fokus pada pencegahan kecelakaan lalu lintas di lingkup Universitas Hasanuddin, karena kita melihat unsafe act atau perilaku berkendara di sivitas akademika itu cenderungnya melebihi kecepatan. Jadi unsafe act perilaku tersebut kita akan atasi dengan memberi edukasi bahwa berkecepatan maksimal di dalam kampus itu 30 km. Jadi batas maksimalnya 30. Jadi mulai hari ini pokoknya kita mengajak seluruh sivitas untuk betul-betul memastikan kecepatan berkendara maksimal 30. Jadi itu fungsinya untuk memastikan kita selalu waspada, tanggap, sehingga kecelakaan lalu lintas yang masih terjadi di kampus itu bisa terhindarkan. Metode yang digunakan dalam inspeksi ini yakni menyebarkan para duta K3 di 5 titik yang dianggap rawan, sehingga para duta ini nantinya akan menegur para pengendara dan memberi edukasi berupa poster edukasi tentang kecepatan maksimal berkendara di lingkungan kampus, yakni 30 km per jam. Dengan metode seperti ini diharapkan kesadaran akan muncul dengan teguran yang terus-menerus dilakukan oleh para duta K3 didampingi oleh security kampus. Profesor lalu pun berharap seluruh sivitas akademika Unhas bisa lebih berhati-hati dalam berkendara di lingkungan kampus, serta kesadaran seluruh sivitas akademika terhadap keselamatan berkendara di lingkungan kampus dapat semakin meningkat. Andrea Ririn Karina, Rahmatia, Unhas TV. Pemirsa, apakah Anda termasuk yang suka makan banyak tetapi masih tetap memiliki tubuh yang kurus? Apakah ini wajar atau ada faktor kesehatan di baliknya? Simak penjelasan ahli gizi Unhas berikut ini.
Fenomena orang yang makan dalam jumlah besar tetapi tetap memiliki tubuh kurus seringkali menimbulkan tanda tanya. Ada yang menaruh harapan dengan banyak makan dapat meningkatkan berat tubuhnya. Tetapi ahli gizi menyebutkan ada beberapa faktor yang memengaruhi tubuh tetap kurus meskipun asupan makanannya banyak. Salah satu penyebab utama adalah metabolisme tubuh. Sebab ada orang memiliki metabolisme yang sangat cepat, hal ini menjadikan tubuh mereka lebih efisien dalam membakar kalori, bahkan saat sedang beristirahat. Dokter spesialis gizi klinik Universitas Hasanuddin Makassar, Dr. Ayasmin Syauki MSc SPGK Konsultan, menjelaskan jika kondisi seperti ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti aktivitas fisik yang tinggi atau bahkan faktor genetik. Nah, kalau misalnya dia memang porsinya banyak, terus dia sudah melewati dari kebutuhan yang dia harus penuhi. Nah, mungkin saja kita harus lihat beberapa faktor sih. Jadi pertama memang kita akan berpikir mengenai genetik. Jadi biasanya ada memang sudah ada ilmunya, itu namanya nutrigenetik. Jadi zat gizi yang masuk itu akan berbeda responnya sesuai dengan variasi gen masing-masing orang. Iya. Dan itu pasti berpengaruh di metabolisme tubuhnya. Iya, jadi bisa saja karena genetik. Kemudian bisa juga karena ada penyebab yang lain. Jadi misalnya mungkin ada penyakit di dalam sehingga kebutuhannya memang besar dan dia tidak bisa menjadi gemuk karena ada penyakitnya di dalam. Faktor lain yang memengaruhi gangguan kesehatan tertentu, seperti hipertiroidisme atau malabsorpsi nutrisi, juga berkontribusi pada sulitnya kenaikan berat badan. Dr. Yasmin juga menyebut bahwa jika secara umum kebutuhan zat gizi bagi orang sehat telah ditentukan di setiap negara. Di Indonesia, pedoman tersebut dikenal sebagai Angka Kecukupan Gizi atau AKG yang terakhir dikeluarkan pada tahun 2021. Pedoman ini menjelaskan jika setiap negara diharuskan memperbaharui kebutuhan zat gizi untuk setiap individu. Di Indonesia sendiri, tabel AKG yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan disusun berdasarkan kategori usia dan jenis kelamin. Meskipun kondisi ini terlihat tidak berbahaya, namun tetap perlu diperhatikan karena bisa menjadi indikasi adanya masalah kesehatan yang lebih serius. Untuk memastikan tubuh tetap sehat, disarankan untuk berkonsultasi dengan dokter atau ahli gizi guna mendapatkan solusi yang tepat. Andrea Ririn Karina, Unhas TV. Nasi goreng kerap dijadikan menu sarapan pagi di Indonesia. Namun jika ini sering dikonsumsi justru hanya bisa berdampak buruk bagi tubuh. Simak informasi selengkapnya untuk Anda. Siapa yang tak kenal nasi goreng, hidangan yang terbuat dari nasi yang digoreng dengan berbagai bumbu tambahan. Selain praktis, rasanya yang lezat membuat banyak orang menjadikannya menu sarapan pagi. Namun, jika kebiasaan ini dilakukan setiap hari, justru hanya bisa membawa dampak negatif bagi kesehatan. Menurut Ulfa Najamuddin, dosen gizi Unhas, nasi goreng seringkali dimasak dengan tambahan minyak goreng, margarin, ataupun mentega yang mengandung lemak jenuh. Bila berlebihan akan meningkatkan kadar kolesterol jahat, bahkan memicu masalah kesehatan jantung dan dapat meningkatkan resiko penyakit kardiovaskular. Selanjutnya adalah meningkatkan gula darah. Ini karena porsi nasi goreng yang besar sebagai karbohidrat yang merupakan sumber energi utama. Jika tidak seimbang dengan serat dan protein yang cukup, dapat menyebabkan lonjakan gula darah. Selain itu, tanpa adanya aktivitas fisik yang cukup, glukosa yang harusnya berubah menjadi energi hanya bertumpuk dalam darah. Jika glukosa dalam darah ini tinggi, hormon insulin yang akan bekerja keras pada akhirnya menyebabkan insulin resisten yang berdampak pada diabetes. Perlu juga jadi concern itu adalah minyak yang digunakan, karena kan minyak yang digunakan itu biasanya minyak sawit, yang dimana minyak sawit ini adalah dia itu adalah lemak jenuh yang dimana kalau kita konsumsi misalkan tiap hari dan secara berlebihan, apalagi kalau porsinya itu besar sekali, ya tentu saja akan punya efek ke kesehatan. Dimana kalau lemak jenuh ini kalau dia itu bisa meningkatkan kadar kolesterol dan trigliserida dalam darah, dan kalau terus-menerus terjadi itu bisa berefek ke kesehatan, terutama konsumnya
tidak begitu signifikan kelihatan, tapi lebih concern ke kandungan karbohidrat sama kandungan lemak yang saya tadi ungkapkan sebelumnya. Dan tentu saja kalau kita bicara efeknya ke kesehatan dalam jangka panjang, kalau konsumsi nasinya berlebihan, terus tidak dibarengi dengan aktivitas fisik yang cukup, lama-kelamaan kan glukosa ini tidak diubah menjadi energi, dia cuma akan bertumpuk di dalam darah. Dan kalau glukosa ini terlalu tinggi dalam darah, insulin yang dikeluarkan, kan ada hormon namanya insulin, di mana hormon insulin ini gunanya untuk menangkap glukosa kemudian diubah menjadi glikogen. Nah, kalau insulin terus-menerus dikeluarkan karena glukosanya tinggi, jadinya insulin itu lama-kelamaan hormon insulin dikeluarkan lama-kelamaan kerjanya itu kelenjar endokrin itu akan kerja keras, dan akhirnya lama-kelamaan bakalan kalah juga ya. Kalau terus-menerus terjadi seperti itu akan kalah juga, dan akhirnya terjadi yang namanya insulin resistance. Kalau insulin resistance terjadi, itulah gula yang ada dalam darah ini tidak bisa lagi dimasukkan ke dalam sel, dia cuma berada dalam darah, dan akhirnya itulah yang namanya mulai terjadi yang namanya diabetes. Jadi kalau kita konsumsinya tiap hari terus-menerus dan tidak ada jeda dan tidak dibarengi dengan konsumsi sayur dan buah dan tidak dibarengi dengan aktivitas fisik yang cukup. Mengonsumsi nasi goreng di pagi hari juga bisa membuat mudah lelah dan mengantuk di siang hari karena kandungan karbohidratnya yang mudah dicerna dan menyebabkan lonjakan gula darah. Lonjakan ini biasanya berpengaruh terhadap tingkat kelelahan. Ulfa menyarankan agar membatasi sarapan pagi dengan nasi goreng dan mengonsumsi nasi goreng dengan campuran menu lainnya yang seimbang seperti telur, sayuran, dan buah-buahan. Zulkarnain, Unhas TV. Kota Los Angeles telah menyetujui status Sanctuary City atau kota suaka sebagai respons terhadap janji deportasi masa Presiden terpilih Donald Trump. Peraturan ini tidak akan menghentikan pejabat federal Amerika Serikat untuk mendeportasi imigran ilegal, tetapi memberi perlindungan lebih bagi populasi imigran. Claudia Ventura telah tinggal di Los Angeles selama 20 tahun. Ia memiliki pekerjaan dan keluarga di sini, tetapi tidak memiliki dokumen resmi. Seperti sekitar 800.000 penduduk LA yang tidak memiliki status imigrasi legal, ia merasa cemas setelah Donald Trump memenangkan pemilihan presiden. Now, when I see not a lot of people in the street, it's less people, it's bad. Yeah, I think the people scared for the deportation. Dewan Kota Los Angeles menyetujui status Sanctuary City atau kota suaka pada 19 November. Ini berarti polisi dan otoritas negara bagian tidak akan membagikan informasi tentang status imigrasi seseorang dengan otoritas imigrasi federal kecuali jika hal tersebut melibatkan kejahatan serius. A city ordinance like this sends a very strong message to the community in Los Angeles and to the rest of the nation that in Los Angeles, resources available will be used for the purposes of keeping the community safe, of keeping the community trusting in their own leaders, and in keeping the community thriving, not in arresting them or causing chaos in their communities. Namun tidak semua orang di kota tersebut setuju dengan keputusan ini. Pendukung Trump, sekitar 38% penduduk menurut hasil pemilu, tidak ingin LA menjadi kota suaka. I think it's a disgrace. I think that we have to take care of our own first. When we say America first, it doesn't mean you don't take care of others. It just means we take care of our own first. Orang tua Hannah berasal dari Meksiko. Mereka datang ke Amerika Serikat secara legal. Dan menurutnya, siapapun yang melakukannya secara ilegal harus dideportasi. Peraturan atau status baru LA tidak akan berdampak besar karena LA telah melarang polisi maupun petugas federal untuk menginterogasi seseorang terkait status imigrasinya sejak tahun 1979. Status baru LA juga tidak berarti tidak boleh ada deportasi. Ini hanya berarti bahwa otoritas setempat tidak akan bekerja sama maupun membantu petugas federal untuk menemukan dan mendeportasi imigran ilegal.
Setelah pelantikan pada tanggal 20 Januari, Trump dengan tegas menyatakan bahwa ia mungkin akan mengumumkan keadaan darurat nasional dan menggunakan personel militer AS untuk membantu melakukan deportasi massal. Sebuah langkah yang para pendukung imigrasi janji akan ditentang dan diperjuangkan di pengadilan. Dari Washington DC, Valdia Baraputri dan tim VOA. Pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Jangan lupa untuk terus saksikan Unas Daily hanya di Unas TV. Saya Putri Najwa, mewakili seluruh kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.